Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 8 Oktober 2021 dan langsung untuk pembahasan yang pertama kita akan bahas dari penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan di mana IHSG mengalami pelemahan 0,01 sebelum pada perdagangan kemarin sempat bergerak di area positif dan juga sempat terkoreksi juga, namun IHSG nampaknya masih akan mengalami koreksi setelah adanya penguatan yang cukup signifikan di beberapa hari kemarin. Di tengah indeks Asia yang menguat, diantaranya Nikkei dan juga Hang Seng serta Straits Times yang menguat masing-masing 0,54, 3,07 dan juga 0,56. Indeks Asia pada sore kemarin ditutup menguat dengan salah satunya berita atau kabar yang hangat di regional Asia. Di antaranya ada kekecewaan investor terhadap dukungan Perdana Menteri baru Jepang terhadap rencana pengenaan pajak keuntungan. Di samping itu juga yang menopang kenaikan indeks ada pada harga komoditas energi yang sebelumnya para ahli ekonom dan juga para pengamat menilai lonjakan dari harga komoditas yang sudah melebihi dari batas kewajaran dapat mempengaruhi tingkat inflasi di sebagian atau di beberapa negara dunia, dan itu memicu dan berpotensi adanya perubahan kebijakan moneter untuk kebanyakan bank sentral dunia. Dengan adanya pelemahan komoditas di perdagangan kemarin, investor melihat dan cukup dilegakan dengan adanya berita tersebut sehingga kekhawatiran yang sebelumnya terjadi bisa dapat diredam. Kemudian untuk penutupan perdagangan indeks regional Eropa, diantaranya kita merekap FTSE dan juga DAX yang menguat 1,17 dan 1,85%. Dan sementara untuk indeks Wall Street, 3 indeks utama Wall Street tercatat menguat, kompak menguat, dengan penguatan terbesar yang terjadi di Nasdaq dengan besaran 1,05% dan juga Dow Jones yang menguat 0,98%. Sentimen utama datang dari membaiknya kondisi ya atau hubungan atau tensi di antara Senat dan juga pemerintah, di mana Senat terakhir menyetujui RUU untuk menolong Amerika menghindari gagal bayar atau default, di mana hal ini memberikan izin penambahan batas penarikan utang, sehingga status dari default sendiri bisa dihindari. Kemudian untuk pergerakan komoditas dunia, terlihat batu bara masih melemah 4,58% ke level 220,9 US dollar per metric ton. Selain itu, penguatan terjadi di tembaga yang menguat 2,59%, disusul dua harga minyak dunia utama, diantaranya WTI dan juga Brent yang masing-masing menguat 1,17 dan 1,07% di perdagangan malam kemarin. Untuk indeks harga saham gabungan hari ini, kami menilai dan juga melihat adanya peluang untuk kembali menguatnya indeks harga saham gabungan dengan besaran atau rentang pergerakan di support dan resisten 6.385 dan 6.450. Dari sisi makroekonomi, investor
semalam mencerna rilis data mingguan pasar tenaga kerja, di mana jumlah orang yang pertama kali mencairkan tunjangan pengangguran secara tak terduga turun menjadi 326.000 untuk minggu yang berakhir tanggal 2 Oktober, atau lebih rendah daripada ekspektasi sebelumnya. Hal ini mengurangi tensi dan juga kekhawatiran dari investor mengenai kenaikan tingkat suku bunga yang sebelumnya dikhawatirkan oleh investor akan terjadi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Kemudian kami mereka berita korporasi, diantaranya Waskita Karya Tbk yang sudah mendapatkan atau mencapai target kontrak sebesar 55,7 sepanjang tahun ini, atau senilai 11,42 triliun rupiah. Selain itu ada Astra Grafia Tbk yang akan membagikan dividen interim sebesar Rp7 per lembar saham, atau secara total Astra Grafia akan mengeluarkan senilai 9,44 miliar rupiah untuk pembagian saham tersebut. Kemudian untuk Semindo Gemilang Tbk mengumumkan akan menargetkan 20% penjualan semen miliknya untuk tahun ini. Dari rekomendasi perdagangan pagi hari ini, kami melihat diantaranya ada INTP atau Indosmen Tunggal Prakasa dengan trigger yaitu stokastik yang sudah bergerak di area oversold, ditambah lagi harga cenderung terkonsolidasi dan membentuk candlestick terakhir yaitu bullish full body candle. Kami melihat di sini ada peluang untuk rebound terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya INTP akan melanjutkan tren jangka menengahnya, karena kita lihat jangka panjang memang INTP masih masuk ke dalam tren bearish jangka panjang. Dan untuk menengahnya juga kami melihat masih ada potensi untuk melemah. Sementara untuk jangka pendek kami melihat di sini ada potensi untuk beli dan juga manfaatkan adanya technical rebound sesaat dengan target trade buy di 1075 atau manfaatkan ketika ada pelemahan di perdagangan hari ini dengan target price di kisaran 10.425 dan juga 10.550 ketika target price pertama sudah ditembus. Sedangkan untuk stop loss kami tetapkan di 9.070 atau mendekati area support yang dimiliki oleh INTP di kisaran bulan Agustus, dan atau diwaspadai ketika perdagangan hari ini dan juga secara langsung INTP turun ke level tersebut, dan ada baiknya untuk dijauhkan karena rebound yang kita harapkan dan juga signal yang diberikan oleh indikator dan juga pola candlestick sudah tidak valid lagi. Yang kedua ada Aneka Gas Industri dengan pola candle terakhir menunjukkan adanya pola bullish hammer dan harga cenderung rebound di kisaran support 1390. Walaupun stokastik kami melihat di sini masih ada ruang untuk melemah, sehingga kami bisa sarankan untuk koleksi AGI ketika harga sedang melemah atau bisa trade buy di kisaran 1475 atau bisa dicermati level-level mendekati area tersebut dengan target price ketika Aneka Gas Industri masih bisa bertahan di atas level support 1390, yaitu ada di kisaran 1555 atau 1555 untuk target price pertama, dengan target price kedua setelah target price pertama dilampaui ada di kisaran 1650. Untuk stop loss kami tetapkan di 1415. Yang terakhir ada AKRA atau AKR Korporindo Tbk. Walaupun kita melihat di sini masih ada tekanan jual yang masih berpotensi untuk terjadi ya di saham AKRA. Namun kami melihat di sini adanya satu level yang layak untuk dicermati bagi Bapak dan Ibu, ada di kisaran 4070, yaitu level yang mencerminkan area support rasio Fibonacci 0,5, dan kita juga bisa manfaatkan ya dengan adanya pergerakan yang rebound di kisaran tersebut, karena secara bersamaan juga level tersebut atau area tersebut bergerak mendekati dynamic
support EMA 24 yang selama ini menjadi penopang dari pergerakan AKR. Dengan begitu kami sarankan atau kami bisa merekomendasikan untuk mencermati AKRA di level 4070 dengan target price pertama di 4.330 dan target price kedua setelah target price pertama dilampaui ada di kisaran 4.490. Untuk stop loss kami tetapkan di 3970 atau mendekati area support yang dimiliki oleh AKRA ke depannya. Oke, untuk event edukasi kita dalam sepekan, diantaranya kita akan mengadakan satu acara yang didukung oleh Principal Asset Management dengan judul memulai investasi reksadana di Poems ID dengan materi yang akan dibahas yaitu pengenalan reksadana, subscribe dan redeem, caranya, kemudian fund detail dan fund status. Kemudian kita akan membahas juga fitur Smart Start dan juga fitur Smart Plan yang dimiliki oleh Philips Sekuritas Indonesia, dan fitur tersebut sangat menarik jika kita mengetahui apa manfaat dan caranya, sehingga kita bisa menjalankan strategi investasi kita juga dengan adanya fitur tersebut untuk secara rutin mencicil instrumen investasi baik itu saham ataupun reksadana. Untuk biayanya gratis bagi Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia dengan link Zoom yang sudah tertera dan bisa langsung join via Zoom tersebut. Untuk pendaftaran wajib menggunakan nama lengkap dan juga email yang valid. Terima kasih dari kami untuk Philip Morning Market Call, dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke, kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mohon tulis di kolom Q&A dan bukan di kolom chat. Dan kita akan bahas ya. Yang pertama ada pertanyaan mengenai Java, bagaimana pergerakannya untuk hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Java ini cenderung bergerak ya, dan juga masih bertahan di atas level EMA 90 hari dengan dukungan stokastik RSI yang sudah bergerak golden cross, lebih cenderung golden cross di area oversold. Namun di sini kami perlu melihat lagi ya, apakah Java bisa dibuka di zona positif untuk hari ini, karena memang sebenarnya Java cukup layak untuk diperhatikan dan juga dicermati. Namun level-level yang bisa diwaspadai ya ketika Java ini tembus di bawah level tersebut, ya mungkin tepat di kisaran Fibonacci 0,5 ya, atau di kisaran 1770 sampai 1775. Ini adalah level yang
patut dicermati kalaupun hari ini Java tidak bisa break di atas EMA 24 dan juga 13-nya. Karena saat ini memang Java cenderung tertahan di atas EMA 90, namun untuk harga penutupan kemarin, memang Java ini belum bisa bergerak di atas atau bergerak melampaui rata-rata harian 13 dan juga 24 hari. Ini masih perlu dicermati dan kita masih perlu waspada juga. Karena potensi penurunan masih bisa terjadi selama memang Java ini masih tertahan di kisaran area resisten jangka pendek hingga menengahnya. Namun kalau kita bandingkan juga dengan stokastik, saya rasa peluang untuk Java kembali menguji level dynamic resistant EMA 13 itu masih berpotensi dan mungkin untuk hari ini Java bisa mencoba untuk breakout dulu sebelum nanti akhirnya kita bisa melihat ya penutupan perdagangan di hari ini apakah di atas dynamic resistant atau tidak. Selanjutnya ada MTEK atau Elang Mahkota Teknologi TBK. Untuk hari ini MTEK kami lihat masih memiliki resiko untuk terkoreksi ya Bapak dan Ibu. Di mana kalau kita lihat dan menyusul candlestick yang tidak mampu ya untuk mencatatkan atau membentuk pola candle yang lebih positif, hari ini kami rasa mungkin MTEK masih akan cenderung bergerak negatif. Namun kalau bisa kita sarankan dan juga kita bisa lihat sebenarnya MTEK ini punya potensi untuk rebound terlebih dahulu. Dengan area-area rebound yang kami lihat sebenarnya memang bisa dimanfaatkan dalam jangka pendek. Ada di kisaran 1840 atau kisaran 1835 sampai 1840. Ini adalah level support yang sudah ditembus oleh MTEK dan menjadi resisten selanjutnya. Namun kalau kita lihat ya, kecenderungan dari indikator dan juga dari adanya satu pola pembalikan arah atau pembalikan harga ya, kami melihat di sini MTEK sebenarnya punya potensi untuk kembali menguat. Memang dengan rentang pergerakan yang masih terbatas, dikarenakan MTEK ini masih bergerak di bawah level dynamic resistance EMA 13 hari. Dan ini kami khawatirkan akan kembali berlanjut dan akan kembali terulang di perdagangan ke depannya. Seperti itu. Jadi saya rasa kalaupun sudah memiliki saham MTEK untuk Bapak dan Ibu, ada baiknya dan juga masih bisa dicermati ya untuk level 1835 sampai 1840 untuk level taking profit. Dan untuk level cut loss atau stop loss bisa dicermati level 1590 atau level support yang memang sudah dimiliki oleh MTEK. Selanjutnya ada Kalbe Pharma dengan pergerakan yang masih cenderung ragu ya, terlihat dari doji candlestick yang terjadi lebih cenderung membentuk pola gravestone dengan tren sebelumnya ya, ada candlestick three black cross. Ini menunjukkan adanya tekanan jual yang masih berpotensi untuk dilanjutkan oleh KLBF ke depannya. Setelah adanya harga yang tembus level support 1410 dan juga harga yang sudah tembus di bawah level EMA 90 hari, ini memang rentang sekali untuk mengalami pelemahan untuk ke depannya. Dan kalau bisa kita ukur ya untuk target selanjutnya atau seberapa jauh Kalbe Pharma sudah terkoreksi, memang saat ini Kalbe Pharma lebih cenderung konsolidasi ya di kisaran Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga 1370 masih terkonsolidasi sehingga kita patut mewaspadai adanya satu
kelanjutan dari tren bearish. Dan ada baiknya kita bisa cermati untuk ke depannya terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa menentukan apakah kita layak untuk masuk ke saham Kalbe Farma atau tidak. Selanjutnya untuk pertanyaan tentang saham ISSP. Bagaimana dengan pergerakannya hari ini? Kalau bisa kita lihat ya, ISSP sudah tembus level EMA 13 hari ya, dan saat ini kecenderungan harga juga sudah break lagi di bawah EMA 24, sehingga kami khawatirkan hari ini ISSP berpotensi untuk kembali melemah dengan rentang pelemahan atau target selanjutnya yang berpotensi untuk dituju oleh ISSP. Ini ada di kisaran, kalau bisa kita gunakan level atau indikator Fibonacci ya. Ada di kisaran 288 sampai 290. Ini adalah level support yang akan diuji pertama kali oleh ISSP sebelum nanti akhirnya apakah harga masih akan kembali break di bawah level support tadi atau tidak. Karena kalau memang break di atas atau di bawah level support tadi, maka support yang dimiliki oleh ISSP secara klasik support itu ada di kisaran 278. Dan ini masih cukup jauh ya, sehingga kita bisa sarankan untuk tahan terlebih dahulu keinginan untuk beli di saham ISSP. Dan ada baiknya untuk bersabar sembari menunggu adanya momen pembalikan arah yang lebih valid. Kemudian ada Krakatau Steel, yang secara historical memang Krakatau Steel ini akan cenderung terkoreksi setelah harga tembus level EMA 90. Di sini ada dua momen di mana harga tembus dynamic resistance EMA 90, dan setelah itu harga cenderung kembali melemah. Dengan adanya pencapaian level tersebut, kami rasa keras punya potensi untuk kembali melemah dan bergerak di bawah level EMA 90 hari dengan tingkat harga atau level harga yang bisa dicermati ketika ada pelemahan, yaitu di kisaran 520, atau level yang paling rendah lagi ada di kisaran 510. Rentang 510 sampai 520 bisa dimanfaatkan atau bisa dicermati untuk pemilihan saham keras atau untuk entry level bagi Bapak dan Ibu. Namun untuk saat ini jelas kami rasa mungkin keras ini punya potensi untuk kembali melemah. Bagaimana dengan Unilever yang sudah naik sangat signifikan di perdagangan kemarin? Bagaimana dengan Unilever di perdagangan hari ini? Kami rasa dengan adanya penembusan level EMA 90 dan juga stokastik yang sudah cenderung bergerak di area jenuh beli, kami rasa Unilever lebih bijak untuk tidak masuk terlebih dahulu karena dikhawatirkan adanya satu pembalikan arah atau pelemahan yang akan terjadi di perdagangan hari ini. Jadi lebih bijak lagi bagi Bapak dan Ibu untuk tidak masuk ke saham Unilever ketika harga sudah sangat tinggi. Dan kalau kita juga melihat ya sentimen-sentimen atau kabar di luar sana, sebenarnya Unilever ini kalau bisa kita nilai belum ada satu sentimen yang bisa menggerakkan harga begitu signifikan. Dan kami rasa kenaikan atau lonjakan harga ini lebih cenderung kepada sikap dari investor ataupun trader yang switching setelah sektor energi dan pertambangan mengalami pelemahan. Dan kemudian sektor perbankan juga sudah mengalami penguatan, sehingga sektor mana lagi yang belum merasakan penguatan atau yang masih memiliki potensi di tengah pemulihan ekonomi saat ini, yaitu sektor consumer. Seperti yang kita ketahui, sektor consumer memang masih terus tertekan dengan sektor-sektor lainnya yang sudah mulai bergerak menguat ya. Jadi mungkin saya rasa itu lebih disebabkan oleh hal tersebut.
Dari tren chart pattern-nya, kita belum bisa melihat adanya satu technical rebound. Maksud saya adanya satu reversal dari pattern sendiri, sehingga spekulasi masih akan sangat tinggi. Dan kalaupun sudah memiliki saham tersebut, sangat jelas ada baiknya untuk di taking profit dengan adanya potensial gain yang sudah diraih oleh Bapak dan Ibu yang sangat-sangat signifikan. Bagaimana dengan BBTN? Menyusul adanya berita pertumbuhan kredit di bulan September yang tumbuh cukup signifikan atau cukup memuaskan, walaupun memang dalam rentang yang masih lambat, namun ada satu tren adanya pembalikan atau penguatan permintaan sisi kredit dengan data yang kita bisa jabarkan di mana pertumbuhan kredit tersebut ditopang juga oleh pertumbuhan dari sisi KPR. Bagaimana dengan BBTN? Dengan adanya isu tersebut, kami rasa BBTN masih punya potensi untuk kembali menguat ya. Walaupun memang di sini kecenderungannya stokastik dan juga stokastik ya, yang kami lihat di sini masih cenderung untuk memberikan signal adanya jenuh beli. Namun kami rasa sentimen tersebut bisa mendorong BBTN dalam jangka pendek karena kita lihat sendiri ya, memang BBTN ini sangat terpengaruh oleh permintaan dari sisi kredit KPR, dan kalau bisa kita melihat kondisi permintaan kredit sebelumnya di periode-periode sebelumnya, khususnya di periode pemberlakuan PPKM, memang seluruh sektor pinjaman atau sektor kredit ini mengalami dampak yang sangat besar ya, dan ini akan berdampak juga bagi BBTN. Namun dengan adanya berita terakhir yang lebih memberikan sentimen positif untuk BBTN, saya rasa hal itu akan mendorong pergerakan BBTN dalam jangka pendek. Namun untuk jangka menengahnya, kami bisa sarankan juga dan kami bisa melihat ya bahwa BBTN ini ada baiknya untuk tunggu ketika ada pelemahan, dan kalaupun ada pelemahan ya, kita bisa coba cermati area-area kisaran 1470 sampai 1480 ya. Di sini ada level klasik resisten ya. Bekas klasik resisten yang sekarang menjadi klasik support. Ini level yang paling layak ya sebenarnya kami rasa. Kalaupun harga sudah turun, kemudian menyentuh level tersebut, saya rasa ini sangat layak untuk kembali dimiliki ya untuk BBTN. Namun untuk saat ini saya rasa dengan dorongan sentimen tersebut, potensi untuk menguat ya masih akan terus terjadi. Dengan rentang penguatan atau target price selanjutnya, BBTN punya klasik resisten di 1675. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau belum punya, saya tidak sarankan untuk masuk karena memang ruang penguatannya sudah semakin menipis dengan resiko penurunan yang sudah mulai besar saya rasa. Jadi ada baiknya untuk tunggu, lebih sabar, sambil menunggu adanya koreksi yang cukup dalam, dan masih dalam rentang wajar tentunya, dan kemudian kita bisa kembali masuk dan koleksi saham BBTN ini. Kalau sudah memiliki saham BBTN, saya rasa masih layak untuk di-hold dan juga level taking profit untuk BBTN ada di kisaran 1675. Kemudian ada WIM atau Wismilak Inti Makmur. Dari karakteristik WIM sendiri, memang dengan produk yang kita ketahui memang lebih murah dibandingkan produk-produk dari Gudang Garam ataupun dari Sampurna, adanya kenaikan dari cukai rokok yang saat ini pun belum juga dipastikan oleh Menteri Keuangan karena memang masih dalam batas wacana.
kalaupun memang ada satu kenaikan dari pajak cukai rokok, saya rasa Wismilak Inti Makmur akan merasakan satu sentimen di mana behavior atau perilaku dari para konsumen akan lebih cenderung mencari produk-produk yang lebih murah atau di bawah harga dari kedua produk GGRM dan juga HMSP. Seperti itu. Namun untuk saat ini sebenarnya dengan adanya uh, dengan belum adanya kepastian pengenaan pajak rokok di tahun ini atau mungkin tahun depan belum begitu menguat ya isu-isunya karena memang masih dalam batas wacana dan masih spekulasi. Dorongan penguatan dari sektor consumer khususnya dari tobacco atau tembakau ini memang lebih didorong oleh kenaikan dari secara keseluruhan ya indeks harga saham gabungan dan juga sektor consumer ini memang menjadi sektor yang bisa dikatakan cukup lagging ya. Kalau kita melihat sektor-sektor lain yang sudah menguat dari beberapa hari yang lebih dulu ya sebelum adanya penguatan dari sektor consumer ini. Seperti itu. Namun untuk teknikalnya, kalau bisa kita bahas, sebenarnya ruang penguatannya juga mulai terbatas dengan kekhawatiran ya. Yang pertama memang Wismilak Inti Makmur Tbk ini secara historical selalu tertahan di atas atau di bawah level EMA 90. Jadi kalau kita mengacu kepada pergerakannya ya di beberapa waktu belakangan atau di beberapa bulan lalu, memang acuannya adalah level EMA 90 dan walaupun bisa dikatakan kondisi saat ini berbeda dengan kondisi di bulan-bulan sebelumnya, kami bisa menyarankan juga untuk tetap melihat acuan tersebut, level dynamic resistance EMA 90, karena secara historical terbukti menahan laju penguatan Wismilak Inti Makmur Tbk. Secara bijaknya memang kita perlu melihat adanya konfirmasi ya. Kalaupun memang Wismilak Inti Makmur Tbk ini atau WIM ini bisa break di atas EMA 90 dan bisa tertahan, serta membentuk chart pattern yang mengkonfirmasi adanya satu technical rebound, kita bisa pertimbangkan kembali untuk masuk ke saham tersebut atau ke saham WIM ini. Selanjutnya ada Antam, Aneka Tambang Tbk, yang mana kalau kita lihat Antam sudah mencapai level psikologis lagi ya, mendekati ya, belum mencapai. Ada di level 2430 dan saya rasa Antam bisa kembali retest level psikologis tadi ya. Jadi kalaupun yang sudah memiliki saham Antam ada baiknya dan saya bisa sarankan untuk layak di hold sampai nanti harga mendekati level resisten tadi. Dan kalaupun belum memiliki saham Antam, saya rasa sudah cukup terlambat karena ruang penguatan dan juga rentang penguatannya sudah mulai terbatas. Selanjutnya, TOWR ya, tolong bahas TOWR dan juga BRIS. Bagaimana dengan pergerakannya? TOWR sayangnya break dia punya support ya, 1240. Dan kecenderungan saat ini konsolidasi terlebih dahulu dan memang secara wajar ketika harga break dan juga tes level support ataupun resisten memang setelah itu harga cenderung untuk konsolidasi entah itu dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Saat ini tower masih retest dan juga masih konsolidasi maksud saya di level support mendekati level support 1240. Dan kalau kita lihat ya stokastik memang cukup mendukung adanya penguatan dari TOWR sebenarnya. Dengan begini kami bisa sarankan dan kita bisa melihat adanya potensi pelemahan yang masih akan terus terjadi di TOWR dalam jangka menengah hingga panjang. Namun untuk jangka pendek, dengan adanya pembalikan arah dan kalaupun memang sampai penutupan perdagangan nanti,
TWR bisa tutup di teritori positif dan membentuk pola doji Morningstar, saya rasa bisa dicermati ya untuk kembali masuk ke saham TWR dengan area yang menjadi taking profit atau target price selanjutnya ada di kisaran 1.300 maksud saya. Dan selanjutnya target price ketika harga tersebut dilampaui mungkin ada di kisaran 1320 sampai 1325. Namun untuk level yang saya rasa layak untuk dijadikan taking profit yaitu level 1.300 ya. Atau ketika TOR ini kembali menguji level dynamic resistance EMA 24 hari sekaligus juga exponential moving average 90. Selanjutnya BRIS atau Bank Syariah Indonesia yang kita lihat masih tertahan di bawah EMA 90 dan memang BRIS ini punya klasik resisten ya 2290. Namun kalau bisa kita lihat mana yang lebih kuat untuk menopang atau menahan laju penguatan BRIS, saya rasa dynamic resistance EMA 90 ini akan berpotensi untuk menahan terlebih dahulu sebelum harga mencapai level klasik support, klasik resisten ya. Jadi untuk saat ini dari stokastik juga lebih cenderung menunjukkan adanya potensial koreksi ya atau potensial downside. Jadi saya rasa untuk saat ini ada baiknya diperhatikan dan dijauhkan terlebih dahulu dengan potensi ya untuk kembali turun di kisaran 2000, level 2000 atau level support sebelumnya. LSIP bagaimana dengan penguatan yang sangat dan sudah signifikan di beberapa hari kemarin? Saya rasa untuk saat ini, kalau kita mengacu pada pergerakan selanjutnya ya, LSIP bisa kita tandai di sini sudah break resisten 1420 dan harga belum bisa mencapai level resisten kembali ya di 1560. Jadi ada pembalikan arah yang terjadi di perdagangan kemarin dan juga harga saat ini lebih cenderung bergerak di bawah level support tadi 1420. Ada baiknya jika Bapak Ibu sudah memiliki saham LSIP untuk dilakukan taking profit dan realisasikan dulu keuntungannya karena saya rasa keuntungan saat ini yang diberikan oleh LSIP sudah layak sekali untuk dikoleksi atau direalisasikan. Sebelum nanti akhirnya kita bisa melihat apakah LSIP ini bisa kembali break di atas level resisten 1420 yang saat ini menjadi level resisten ya 1420 atau tidak. Karena memang kalau misalkan ditanya ya bagaimana dengan LSIP apakah masih bisa potensi naik atau turun, tergantung kepada harga dan juga penentuan apakah harga bisa break di atas ataupun masih mau bertahan di bawah level 1420 tadi. Kalaupun masih tertahan di bawahnya, jadi saya rasa itu bisa lebih dicermati untuk potensial downside yang akan terjadi di saham LSIP ini. Jadi masih bisa kita perhatikan dan ada baiknya untuk wait and see terlebih dahulu. Untuk BBCA yang stock split di tanggal 13 Oktober secara teknikal apakah masih ada potensi koreksi? Oke, adanya itu split ya sebenarnya tidak mempengaruhi secara fundamental, namun memang dari tingkat permintaan untuk saham BBCA punya potensi untuk meningkat. Dan bagaimana dengan pergerakan harganya? Saya rasa karena memang stock split nanti juga akan di-adjust ya dengan harga baru karena memang adanya penambahan saham baru. Jadi saya rasa karena memang efek dari fundamentalnya tidak ada dampak
yang berarti ya. Jadi saya rasa pergerakan harganya masih akan mengikuti dari tren dan juga kinerja BBCA serta outlook ke depannya. Namun untuk saat ini BBCA hampir mendekati level resisten ya, di kisaran 36.900 kurang lebih. Jadi ruang penguatannya saya rasa mungkin akan cenderung untuk kembali retest level tersebut ya. Jadi cermati, kalaupun level resisten tadi bisa ditembus, kita bisa anggap sebagai signal yang positif untuk ke depannya. Namun bagaimana jika harga tertahan di bawah level resisten dan cenderung terkoreksi terlebih dahulu, maka hal itu yang kita khawatirkan ketika Bapak dan Ibu sudah masuk dan juga memaksakan untuk masuk di level-level saat ini. Karena memang ketika harga yang sudah bergerak naik begitu tajam, yang kami khawatirkan memang adanya pembalikan arah, seperti yang terjadi di saham-saham batubara yang dari awal memang kenaikannya sudah begitu mengejutkan juga ya untuk gerakan harganya. Jadi ketika ada koreksi yang dalam juga itu adalah reaksi dari pergerakan sebelumnya, karena memang pergerakan atau kenaikan sebelumnya memang di luar dari kewajaran ya, karena memang naiknya harga batu bara dalam sehari bisa 10% atau sampai bisa 7-8% itu memang akan sangat mendorong pergerakan dari harga saham yang bergerak di sektor pertambangan batu bara. Apakah BBRI akan tembus ke 4.200 atau kembali koreksi? Oke, saya rasa tren saat ini ya memberikan satu signal adanya bullish reversal ya. Kalau bisa kita cermati ya di sini kita bisa gambar untuk chart pattern ya. Atau mungkin secara kasarnya seperti ini saja. Jadi memang sebelumnya tren dari BBCA lebih cenderung mengalami pelemahan ya, tren penurunan atau bearish. Namun yang bisa kita cermati ya di sini, BBRI punya tingkat higher high atau swing high yang sudah dilampaui oleh harga saat ini. Sehingga kalaupun adanya koreksi ke depan, ini akan membentuk pola higher high atau swing high yang lebih tinggi dari titik sebelumnya. Ini adalah satu indikasi atau tanda awal adanya satu bullish reversal yang juga bisa menghentikan adanya tren bearish jangka panjang yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi seperti itu. Apakah bisa tembus 4.200? Ya seperti yang bisa Bapak dan Ibu lihat saat ini, berhubung indeks harga saham gabungan sudah dibuka, dan saat ini BBRI sudah dibuka menguat 2,18 untuk saat ini di level 4210. Bagaimana dengan pergerakan selanjutnya? Saya rasa ini adalah indikasi yang positif dan awalan yang baik untuk memulai adanya bullish reversal. Seperti itu. Dengan catatan memang tren atau swing low-nya akan kembali membentuk pola swing low yang lebih tinggi. Jadi target-target selanjutnya, kalaupun nanti BBRI punya potensi untuk terkoreksi, dan saya rasa ada baiknya ya, dan lebih bijak lagi untuk tunggu BBRI ketika koreksi, ada di kisaran mendekati area dynamic support ya, ada di kisaran 3.870. Ini bisa dicermati terlebih dahulu. Namun, ya dari karakteristik BBRI memang dalam jangka menengah ini lebih menunjukkan pergerakan yang sangat sangat signifikan ya. Jadi dengan adanya koreksi jangka pendek selama 2 hari, kemudian 1 hari, kemudian diikuti oleh kenaikan juga yang masih akan terjadi. Jadi kalau saya pribadi lebih baik untuk sabar dan menunggu ketika koreksi terjadi. Bagaimana dengan BMRI dan juga MAPI? Ya, menyusul kenaikan dari sektor perbankan ya yang sudah terjadi,
Bagaimana dengan BMRI dan juga MAPI? Mungkin BMRI yang pertama ya, yang bisa kita notice adalah BMRI sudah tembus level resisten 6.850. Ketika ada penembusan level resisten tadi, kami khawatirkan dan kami bisa sarankan untuk dicermati terlebih dahulu karena memang harga setelah itu mungkin akan mengalami fase konsolidasi terlebih dahulu di rentang level resisten tadi. Dan untuk stokastik juga mendukung ya adanya pelemahan yang akan terjadi dalam jangka pendek tentunya. Karena memang outlook saat ini dan ekonomi kita memang sangat didukung ya dengan adanya perbaikan dari penanganan COVID dan juga data-data ekonomi dan juga manufaktur terutama di awal bulan kemarin yang menunjukkan adanya level yang kembali pulih. Jadi seiring dengan harapan membaiknya ya harapan ekonomi kita juga mengiringi harapan pergerakan dari harga-harga sahamnya. Jadi yang bisa saya sarankan adalah cermati terlebih dahulu dan ada baiknya untuk tidak masuk ke level-level saat ini karena akan cenderung dan rentang terkoreksi dengan level koreksi yang wajar ya, yang bisa dinilai dan bisa dimanfaatkan ketika ada koreksi tersebut. Mungkin ada di rentang 6.450-an ya, kalau bisa kita samakan dengan fraksi harga dari BMRI, atau sesuai dengan level Fibonacci 0,5. Itu level-level yang bisa dicermati atau layak untuk diperhatikan. Technical analysis untuk Tekim. Ciwi kimia. Technical analisisnya, kita bisa lihat di sini Tekim konsolidasi di kisaran level bekas resisten ya yang saat ini sudah tembus menjadi level support. Ini ada di kisaran 7.950. Harga saat ini cenderung konsolidasi dan kalau dari pergerakannya harga cenderung tertahan atas dynamic support EMA 13 hari. Ini sebenarnya signal yang positif ya. Bisa kita nilai sebagai signal yang positif. Dan kalaupun memang harga terkoreksi sebelumnya mendekati area dynamic support EMA 13, memang ada manfaat, ada ruang untuk dimanfaatkan ya untuk masuk kembali ke saham Tekim ini. Dari chart pattern-nya saat ini Tekim juga sudah mencapai level swing high-nya sebelumnya. Dan memang selama mungkin bisa dikatakan 3 kali ya, kalau ini bisa kita satukan dulu, dan juga ini titik selanjutnya, maka level kisaran 17950 ya, kisaran level tersebut memang menjadi level resisten yang selalu diuji sebanyak 3 kali dengan perdagangan terakhir ini ya. Jadi dengan adanya pengulangan pencapaian level resisten, saya rasa ini level resisten ke depannya bisa ditembus oleh Tekim. Jadi tren bearish jangka panjang, karena memang dari chart pattern-nya sudah dihentikan ya, dengan adanya tren yang tidak membentuk pola lower high dan juga kembali lower low, saya rasa untuk kedepannya Tekim ini punya potensi untuk break di atas level resisten dan membentuk chart pattern bullish reversal. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan strategi buy-nya atau entry buy-nya di harga berapa? Sebenarnya level-level mendekati area support ya, yang saat ini di support 7.975 ini bisa dan masih layak juga untuk menjadi pilihan entry level sebenarnya. Dan kalaupun Bapak dan Ibu punya pandangan lain atau mungkin punya kesabaran yang lebih, saya bisa sarankan mungkin untuk tunggu ketika harga mendekati level dynamic support kembali EMA 13 ada di kisaran 7.700 dan paling rendahnya kalaupun Tekim ini masuk ke dalam trend bullish ada di kisaran 7.500. Ini adalah support yang potensial untuk menopang penguatan dari Tekim. Namun untuk saat ini Tekim bisa berpotensi kembali menguat dan kembali bergerak menguji level resisten ya. Kalau bisa kita katakan level resisten paling dekatnya itu ada di kisaran 8.300 atau sampai 8.400 ya.
Oke, Doit dan juga Alam Sutra Realty. Selanjutnya, bagaimana dengan pergerakan Doit? Eh, Kebetulan hari ini Doit dibuka menguat ya, dan membentuk pola hammer, dan bertepatan dengan harga yang bergerak mendekati level support 328. Ini adalah level support yang pertama ya. Ini titik pertama. Kalau bisa kita gambarkan, titik pertama. Kemudian titik kedua di sini, ini adalah pengulangan ya dari pencapaian level resisten dan sempat tembus di atas level tadi 328. Namun untuk level support yang real ya, yang aslinya itu ada di 328. Walaupun di sini ada level support kembali nih di kisaran 330. Namun saya rasa level support yang kuat ada di kisaran di sini 328. Nah, untuk pergerakan di hari ini dengan penguatan yang cukup fluktuatif ya, setelah harga sempat menguji level dynamic support EMA 90, setelah itu harga rebound dan bergerak di atas level resisten, bekas support dan menjadi resisten saat ini, ada di kisaran 328. Saya rasa selama Doit bisa tertahan di atas level klasik support dan juga dynamic support EMA 90, untuk kedepannya saya rasa Doit punya potensi untuk melanjutkan tren bullish jangka menengah ya, dengan acuan level resisten ya yang terdekat bisa kita katakan ada di kisaran 370. Ini adalah level resisten yang dimiliki oleh Doit. Namun kalau bisa kita gambarkan, jika kita melihat titik terendah yang dicapai oleh Doit saat ini, mungkin level yang akan digapai sebelum nanti mencapai level resisten kembali ada di kisaran 350. Jadi untuk saat ini saya rasa Doit punya potensi untuk kembali rebound karena adanya pembalikan arah yang mendekati area support tadi, dan saya rasa Doit masih layak untuk kembali dicermati atau kembali masuk. Seperti itu. Oke, tadi mungkin MAPI terlewat ya. Jadi kita bahas dulu ya MAPI bagaimana. Jangka menengahnya masih sangat bagus. Bagaimana dengan entry levelnya? Manfaatkan ketika harga mendekati EMA 24. Karena di sini ada pengulangan harga yang rebound di kisaran EMA 24 dan ini terus berulang sebanyak 4 kali. Ini bisa kita manfaatkan ketika harga mencapai level EMA 24. Jadi bagaimana kalau kita bisa gambarkan dengan level harganya? Level harga yang bisa dicermati ya, ini ada di kisaran 755. Ini kurang lebih ya kalau kita bisa gunakan level Fibonacci ya. Ada di kisaran 755. Namun saat ini MAPI masih potensi ya untuk koreksi, sehingga ya akan semakin mempercepat ya pencapaian level tersebut, dan nantinya bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk kembali masuk dan koleksi saham MAPI. Oke, tadi mungkin sempat terlewat untuk Alam Sutra Realty. Karakteristik dari ASRI ya, untuk jangka pendek, ini ada fase konsolidasi, dan setelah itu dilanjutkan dengan tren bullish ya, yang saat ini dicatatkan oleh ASRI ya, menguat 5,38%, yang dimana kalau kita lihat ya, ASRI ini punya level resisten sebenarnya ya, level bekas resisten yang menjadi support, ini ada di kisaran 189. Dan kalau kita mengacu kepada pergerakannya yang kemarin, sebenarnya konsolidasinya itu lebih di kisaran 186. Seperti itu. Jadi selama ASRI ini tertahan di atas 186, saya rasa saham ini masih layak untuk dikoleksi. Bagaimana dengan hari ini? Apakah masih layak untuk dikoleksi atau bisa masuk? Saya rasa ada baiknya untuk tidak masuk karena harga sudah sangat tinggi ya, dan akan lebih bijak lagi kalau Bapak dan Ibu melihat kondisi ketika ASRI ini terkoreksi ya. Jadi bisa dimanfaatkan adanya pelemahan
harga asli dalam jangka pendek atau lebih bersifat sementara untuk memiliki posisi yang lebih baik dari posisi saat ini. Bagaimana selanjutnya untuk pergerakan timah TBK yang saat ini sudah melampaui level resisten ya. Kalau saya bisa nilai sebenarnya resisten yang kuat sebenarnya ada di kisaran 1560 ya, karena di sini titik pertama nih. Ini titik resisten pertama. Walaupun setelah itu harga melampaui level tersebut, namun secara kecenderungan harga setelah itu bergerak melemah ya. Dan ini juga harga sempat tembus di atas level 1560, tapi setelah itu harga turun. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 1560 ini adalah level yang kuat untuk menahan laju penguatan dari TINS. Jadi untuk saat ini 1560 menjadi level support, dan untuk perdagangan ke depan, saya rasa TINS masih akan cenderung terkoreksi dengan dukungan dari stokastik RSI yang sudah mendekati atau bergerak dead cross di area jenuh beli, sehingga kita bisa manfaatkan ketika ada pelemahan dan cermati level 1560 sebagai level penentuan apakah TINS ini kembali rebound atau konsolidasi mendekati 1560 dan cenderung rebound atau tidak. Karena kalau nanti konsolidasi dan ada signal bullish selanjutnya, maka saya bisa sarankan untuk kembali masuk ke saham timah. Jadi seperti itu. Kemudian Adaro ya. Di sini ada pembahasan mengenai Adaro. Bagaimana dengan Adaro menyusul pelemahan batubara yang saat ini terjadi ya. Kisaran 2% kurang lebih tadi. Adaro saat ini posisinya positif ya. Bergerak di zona positif dengan penguatan sebesar 2,31%, di mana Adaro meninggalkan gap dari rentang 1785 sampai 1850. Ini gap yang cukup besar. Namun bagaimana dengan pergerakan selanjutnya? Memang Adaro ini masih dibayangi oleh penurunan harga batubara ya, menyusul pernyataan dari Presiden Rusia sendiri, Vladimir Putin, yang menyatakan bahwa perusahaan gas milik negaranya, Rusia, akan berkomitmen untuk menurunkan harga gas dunia dengan menaikkan tingkat produksinya. Jadi ketika harga gas itu diusahakan untuk ditekan, maka batubara pun juga akan mengalami penurunan. Jadi ini masih ada bayang-bayang dari pernyataan dari Rusia tersebut ya, untuk harga batubaranya sendiri. Namun dari teknikalnya, saya rasa Adaro punya gap, dan entah ini gap berpotensi untuk ditutup atau tidak, namun saya rasa gap ini bukan satu gap breakaway ya, jenis breakaway gap, karena saat ini Adaro memang dalam posisi yang positif. Dan kalaupun memang masih terus tertahan di zona positif, saya rasa ini bukan gap breakaway dan lebih cenderung kepada common gap yang berpotensi untuk ditutup di perdagangan selanjutnya. Saat ini Adaro rebound di kisaran Fibonacci 0,382 atau di kisaran 1720. Dengan stokastik yang lebih cenderung masih bergerak turun dan belum menunjukkan adanya satu reversal. Jadi kalau saya memposisikan ketika menjadi trader dengan spekulasi yang tinggi, saya bisa sarankan Adaro untuk masuk di perdagangan hari ini dengan memanfaatkan adanya penutupan gap yang dimiliki. Namun kalau tingkat strategi dari Bapak dan Ibu lebih cenderung moderate dan juga konservatif, saya belum bisa sarankan untuk masuk di level-level saat ini. Selanjutnya pertanyaan mengenai WSKT dan juga AALI. Oke, untuk Waskita Karya
Yang bisa kita notice ya, harga sudah mencapai level resisten ya, 1025, ini level resistennya, dan saat ini adanya pencapaian level resisten tadi. Saya rasa untuk Waskita Karya ke depannya mungkin akan lebih cenderung konsolidasi dan menguji level resisten tadi. Namun dengan pengulangan pencapaian level resisten di 1025, saya rasa berpotensi untuk ditembus ya. Kalau saya lihat di sini Waskita Karya sebenarnya punya potensi untuk koreksi terlebih dahulu ya. Dengan level-level yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu ada di kisaran 910 ya kurang lebih. Atau kalau bisa lebih di atasnya lagi, sebenarnya Waskita ini punya classic support ya, 920. Ini level yang layak untuk dicermati, dan dari chart pattern-nya saya rasa saat ini Waskita sudah membentuk pola higher high, bukan higher low lagi. Ini adalah indikasi atau signal awal adanya pembalikan arah dari tren bearish sebelumnya. Boleh kita gambarkan terlebih dahulu. Oke, titik yang dicermati saat ini adalah titik ini. Titik low ini adalah titik low yang lebih tinggi dari low sebelumnya, yang menjadi indikasi awal adanya bullish reversal. Kalau bisa kita tarik, memang kalau kita tarik ya tren lainnya, ini masuk ke dalam tren bullish. Ya, secara garis besarnya seperti ini ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin dengan pembahasan dari Waskita mengakhiri Philip Morning Market Call edisi 8 Oktober ya, 2021. Terima kasih atas segala atensi dan juga pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga pertanyaan yang belum bisa kita jawab, dan semoga kita bisa bertemu kembali di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya dengan pembahasan dan juga tema yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan selamat pagi.